Aset tetap, metode revaluasian. Di video yang lain sudah dibahas bahwa entitas dapat menggunakan nilai wajar untuk pengukuran aset tetapnya, sehingga nilai tercatat aset tetap di laporan keuangan selalu mencerminkan nilai terkininya. Tapi di dalam prakteknya, banyak entitas yang masih mengalami kebingungan, terutama tentang kapan penilaian atau revaluasi harus dilakukan. PSAK 16 tidak menetapkan secara spesifik frekuensi atau dalam rentang waktu berapa lamakah revaluasi terhadap aset tetap dilakukan. Standar hanya memberikan pedoman umum, yakni frekuensi revaluasi aset tetap bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Mengacu ke pedoman tersebut, bila terdapat perbedaan yang material antara nilai wajar dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi harus dilakukan. Sebagai gambaran, di kawasan perdagangan dan bisnis atau kawasan yang sedang berkembang, nilai wajar tanah dan bangunan cenderung mengalami perubahan secara fluktuatif yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Maka penilaian kembali terhadap aset tetap perlu dilakukan secara tahunan. Namun berbeda halnya dengan pemukiman yang berada jauh dari kawasan perdagangan dan bisnis, serta tidak ada keunggulan yang dimiliki kawasan tersebut, sehingga nilai wajar tanah dan bangunan di kawasan tersebut cenderung tidak berubah untuk jangka waktu yang lama. Maka dalam kondisi seperti ini, penilaian terhadap aset tetap tidak perlu dilakukan secara tahunan. Satu hal lagi yang perlu diingat pada saat penilaian kembali aset tetap adalah bila suatu item aset tetap yang berada dalam suatu kelompok aset tetap tertentu dinilai kembali, maka seluruh item aset tetap yang berada di dalam kelompok tersebut harus dinilai kembali juga. Penilaian kembali seluruh aset tetap dapat dilakukan secara bersamaan atau penilaian kembali dilakukan secara bergantian sepanjang penilaian kembali seluruh aset tetap dapat diselesaikan secara lengkap dalam periode yang singkat. Selain masalah frekuensi dan kapan penilaian kembali dilakukan, masalah lain yang sering muncul adalah bagaimana mencatat hasil penilaian kembali tersebut. Sebelum pembahasan lebih lanjut, perlu diingat bahwa nilai wajar hasil penilaian kembali dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai tercatatnya, dan perubahan akibat kenaikan atau penurunan tersebut harus diakui di dalam laporan keuangan. Hal ini perlu diingat karena banyak entitas yang menganggap bahwa bila nilai wajar lebih rendah, maka tidak perlu diakui. Ketentuan terkait pengakuan atas kenaikan atau penurunan nilai wajar terhadap nilai tercatat aset tetap adalah sebagai berikut. 1. Bila jumlah tercatat aset tetap meningkat akibat penilaian kembali atau revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas sebagai akun surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui di laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset tetap yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya di laba rugi. Kedua, bila jumlah tercatat aset tetap turun akibat penilaian kembali atau revaluasi, maka penurunan nilai tersebut diakui di laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi yang telah terbentuk untuk aset tersebut. Berikut ilustrasi bila terjadi penurunan nilai. Diketahui informasi biaya perolehan aset tetap sebesar 1 juta, sedangkan akumulasi penyusutannya sebesar 550.000 dan nilai buku sebesar 450.000. Telah dilakukan revaluasi dan memiliki nilai sebesar 350.000. Dalam hal ini terjadi penurunan sebesar 100.000. Maka jurnal yang dibuat adalah, pertama, kita melakukan eliminasi atas akumulasi penyusutan yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam hal ini jurnalnya adalah sebagai berikut. Debit akumulasi penyusutan pada kredit aset tetap harga perolehan masing-masing sebesar 550.000. Kemudian dibuat satu jurnal lagi untuk mengakui adanya penurunan nilai dengan jurnal sebagai berikut. Debit kerugian penurunan nilai di laba rugi dan kredit aset tetap harga perolehan masing-masing sebesar 100.000. Berikutnya ilustrasi bila terjadi kenaikan dan sebelumnya pernah direvaluasi dan mengalami penurunan nilai. Diketahui informasi sebagai berikut.
biaya perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing 1 juta dan 550.000, sehingga nilai bukunya sebesar 450.000. Berdasarkan revaluasi terbaru, diketahui nilai aset tetap sebesar 750.000, maka terdapat kenaikan sebesar 300.000. Sebelumnya, terdapat kerugian penurunan nilai sebesar 100.000, sehingga nilai bersih antara kenaikan revaluasi terbaru dengan penurunan nilai dari revaluasi sebelumnya adalah sebesar 200.000. Maka jurnal yang dibuat adalah: pertama, melakukan eliminasi atas akumulasi penyusutan sebelumnya, yaitu dengan jurnal debit akumulasi penyusutan pada kredit aset tetap harga perolehan sebesar masing-masing 550.000. Kemudian dibuat jurnal satu lagi untuk mengakui adanya kenaikan revaluasi dengan sebelumnya menutup kerugian penurunan nilai, yaitu dengan jurnal debit aset tetap harga perolehan sebesar 300.000 dan kredit keuntungan revaluasi di laba rugi dan surplus revaluasi di penghasilan komprehensif lain masing-masing sebesar 100.000 dan 200.000. Selanjutnya, bagaimana bila terjadi penurunan dan sebelumnya pernah direvaluasi dan mengalami kenaikan nilai? Diketahui informasi sebagai berikut: biaya perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing 1 juta dan 550.000, sehingga memiliki nilai buku sebesar 450.000. Dan berdasarkan revaluasi terbaru, diketahui nilai aset tetap sebesar 250.000. Dalam hal ini terjadi penurunan nilai sebesar 200.000. Di periode sebelumnya pernah dilakukan revaluasi dan memiliki surplus sebesar 150.000, sehingga nilai bersih antara kerugian penurunan nilai dari revaluasi tahun berjalan dibandingkan surplus revaluasi tahun sebelumnya adalah sebesar 50.000. Maka selanjutnya jurnal yang dibuat adalah: pertama, melakukan eliminasi akumulasi penyusutan sebelumnya dengan jurnal debit akumulasi penyusutan pada kredit aset tetap harga perolehan masing-masing sebesar 550.000. Dan jurnal berikutnya adalah untuk mengakui terjadinya kerugian penurunan nilai dan menutup sebagian surplus revaluasi yang telah terbentuk dari periode sebelumnya, yaitu dengan jurnal debit kerugian penurunan nilai di laba rugi sebesar 50.000, kemudian debit surplus revaluasi di penghasilan komprehensif lain sebesar 150.000, dan terakhir kredit aset tetap pada harga perolehan sebesar 200.000.